ini kan malam tanggal 17 ya, itu hari kesadaran nasional ya mas, kesadaran nasional. Jadi apapun terkait kesadaran ini yang tidak kalah pentingnya dan utama dalam kehidupan ini, manusia bisa sadar terkait sejatinya hidup di dunia ini untuk apa kan gitu. Dan arah sadar kan akhirnya nggak mencari tahu tentang sejatinya di dunia ini untuk apa. Jadi karena nggak sadar itu, sehingga dalam kehidupan di dunia ini apa adanya. Bukan tidak tahu, tidak sadar. Ada yang tidak sadar akhirnya nggak tahu, ada yang tahu akhirnya sadar. Intinya ujung-ujungnya harus sadar. Nah sehingga kalau sadar, nanti pasti ada kesadaran untuk mencari tahu. Banyak kesadaran, tapi kesadaran yang tertinggi kan kita mencari tahu terkait dengan di dunia ini sejatinya diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa. Dan kelak setelah tiada di dunia ini mau kemana gitu. Karena pembahasan terkait material, apapun yang bersifat material yang kelihatan di mata itu ada namanya awal dan akhir, ada batas waktu, ada permulaan, ada akhir. Itu material. Tapi jiwa ataupun yang non material ini atau keabadian hidup itu abadi mas. Yang abadi begitu. Jadi awalnya dulu kita kan berasal dari yang abadi. Kita ini ekstensi daripada keabadian itu, mewujud menjadi material ini, tapi kita nggak kehilangan akan keabadian itu. Nah kita masuk ke dalam diri itu hanya kita kenal, kita telusuri, ataupun yang kita amati, ataupun yang kita kenal itu adalah tentang keabadian itu sendiri. Nah itulah tempat kita dulu dicipta, berasal sebelum ada secara material, dan setelah kita nanti tiada di dunia ini ya di material itu. Bagi yang nggak bisa menyatu dengan keabadian itu non material tadi ya, dia akan mengalami suatu permunculan yang tidak ada akhirnya sampai orang itu mengalami keabadian itu. Jadi itu penting ya mas. Iya, penting sekali. Karena pada kehidupan saat ini harus kita menemukan keabadian itu. Itu tidak ada cara lain sebelum orang itu yang mengenal dirinya. Dan untuk mengenal dirinya dia harus hening ke dalam. Setelah mengenal dirinya, hening ke dalam, dia akan menemukan namanya keabadian. Dan itu harus bisa dikunjungi setiap kita mau. Kalau aku ada waktu pengupayaan untuk masuk di tahanan atau ranah itu ya, atau menyatu dengan Tuhan tadi. Ini mas Agusnya. Nah itu harus sadar. Nah sehingga kalau sadar itu belum tahu ya harus setelah tahu begini akhirnya ada sadar, sehingga ada kesadaran. Nah kesadaran murni itu hasil daripada kesadaran yang dilakukan tadi ya. Hasilnya tadi kita mencapai pada titik pencapaian. Nah kembali ke bahasa sadar, kesadaran. Jadi saya setuju pemerintah ada namanya Hari Kesadaran Nasional, itu spiritual kan? Ya. Ya tergantung pribadinya ini mengingatkan akan kesadaran apa? Kesadaran cari uang ya bisa, kesadaran sehat bisa, kesadaran berteman bisa, kesadaran makan bisa. Apapun itu kesadaran ya baiklah. Tapi di atas semuanya itu kesadaran dia harus mau untuk berbuat, untuk mendapatkan pengertian, pemahaman, bahkan penyaksian terkait pengenalan diri sejati. Nah, di dunia ini sadar apa yang harus saya lakukan sehingga saya menemukan pemahaman, pengertian secara hak, bisa dipraktekkan hidup yang sejati di alam dunia nyata material ini. Supaya apa? Ya supaya nanti saat material fisik tubuh ini kita tiada lagi, bisa kembali kepada sumber keabadian tadi. Ini penting. Nah kesadaran untuk hal ini, atau kesadaran untuk mengenal diri sejati, atau kesadaran untuk mengenal Tuhan ini, banyak yang sadar, ada juga nggak sadar.
Nah, sehingga sadar mah banyak, kesadaran untuk mengupayakan perjalanan pribadi ini yang sedikit. Ada, sudah ada, tapi masih terperangkap dalam dunia kefanatikan atau suatu hal banyak perbandingan atau halangan, perhalangan itu dia masih menghadapi halangan-halangan, tapi halangan itu sebenarnya menghalangi dirinya sendiri. Anda menyekat dirinya sendiri bahwasanya harus melalui A, B, C baru bisa menuju ke situ. Jadi dia mampu menguniversalkan, tidak masuk dalam kotak saja, itu akan lebih mudah untuk menerima informasi terkait pemahaman Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu apa dan bagaimana, dan apapun dia akan mudah mempelajari ya Mas. Jadi dia bisa membedakan antara belajar dan berkeyakinan. Bolak-balik itu masih menjadi masalah susah. Yang sadar aja sedikit, setelah sadar tuh ada juga enggak, dalam berkesadaran ini juga enggak sembarangan lagi. Ada yang berkesadarannya dengan cara yang universal tadi, belajarnya itu kesadaran enak. Ada yang belajarnya, ada kesadaran lagi belajarnya di dalam kotak, boleh tapi enggak tuntas. Jadi untuk hal ini diperlukan namanya sungguh-sungguh tekad ya. Terkait dengan hal kesadaran untuk mengenal Tuhan itu apa dan bagaimana, itu kadang-kalanya usia menentukan. Sebenarnya dewasa itu tidak ditentukan oleh usia. Ada yang muda juga dewasa, kesadarannya tinggi untuk seperti tadi ya Mas. Sehingga nggak sedikit orang muda juga mempelajari tentang ketuhanan secara sungguh-sungguh. Tapi secara umumnya kan namanya hal untuk mencari ketuhanan itu ya rata-rata usianya 30 ke atas, 45 gitu. Tapi sebenarnya kalau yang muda-muda itu tergerakkan untuk mau sungguh-sungguh ke sini, suatu peluang, peluang yang luar biasa. Tapi kembali lagi, usia itu kadang-kadang ya seperti itu. Karena kita akan apa ya, berhadapan dengan keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan sesuai usianya. Ya anak kecil ada mainnya, yang masih bujang ada pacar-pacaran, jadi nggak mau kelewatan itu. Padahal tidak ada suatu keharusan orang hidup itu harus pacaran. Nikah itu nggak ada suatu keharusan, seperti yang kita bahas kemarin ya. Menjadi keharusan pada umumnya manusia. Lah kita ikut-ikutan. Nikah tidak nikah itu urusan pribadi. Nikah baik, tidak nikah baik. Jadi nggak ada ketentuan harus nikah, itu nggak ada. Jadi pacaran itu sebenarnya juga bukan pada umumnya manusia wajib pacaran, tidak. Apalagi nggak ada suatu ketentuan Tuhan tuh kita hidup langsung wajib mencari uang banyak, itu nggak ada. Kita hidup tuh Tuhan menentukan kita harus memiliki rumah yang megah, tidak ada. Itu kan pada umumnya manusia, kalau orangnya uang banyak dia akan memiliki harta yang mewah, mobil pada umumnya kan. Nah, bila seseorang itu dan tidak ada kewajiban seseorang itu setelah dia ada di dunia harus sekolah sampai S5, S5, nggak ada keharusan. Tapi kalau melakukan semua itu baik gitu. Tapi jangan sampai semua yang menjadi dilakukan oleh pada umumnya manusia itu merubah mindset kita, sehingga kita ini tidak paham, seolah-olah akhirnya itu suatu kewajiban orang hidup itu kalau ya harus sekolah, setelah sekolah kerja, habis itu nikah, punya anak, punya cucu. Itu baik, tapi dia nggak menemukan suatu jalan atas prinsipnya sendiri, ikut-ikutan. Dan itu baik mengikuti, itu pada umumnya manusia. Nah, kalau kita mengikuti seperti itu pun nggak masalah, asalkan jangan sampai melupakan atau tidak ada kesadaran untuk kita memperdalam pelaku mengenal namanya Tuhan. Karena kehidupan yang saat ini itu menentukan. Salah sedikit kita nggak melakukan sejatinya kita diciptakan saat ini, ya pikirannya mati selesai, tidak. Orang nggak tahu jalan pulang juga akan perjalanan jiwa itu panjang. Bahkan di Buddha kalau saya itu setidaknya orang itu 33 kali mengalami kelahiran, dan setiap kelahiran 1 ke 2 itu nggak bisa ditentukan batas waktu sesuai amal
perbuatan dan tingkat pendalaman belajar di kehidupan sebelumnya. Ada loh mas, zaman kelahirannya nabi dulu saat ini masih bulat pada dimensi itu. Ada. Ya. Ini benar ya. Yeah. Hidup sekali, iya. Hidup sekali, makanya kita nggak boleh sia-sia. Kenanya karena apa? Karena masih muda, masih pada umumnya orang pacar, masih pada umumnya orang harus cari kerja sampai sebagaimananya, masih pada umumnya harus. Pada umumnya itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai melupakan sejatinya kita hidup di dunia ini sebelum melakukan mendapatkan pencerahan, karena saat yang dilakukan. Nah, saran kami ya, sadarkan diri kita untuk mengenal Tuhan itu suatu hal yang penting. Tuh, sampai adanya utusan Tuhan, para nabi, para wali, para apa itu kan hanya untuk kurang lebihnya mengajarkan manusia itu supaya mengenal Tuhan. Ya saat ini kan ajaran agama, aliran organisasi mengarah kepada ketuhanan banyak, tapi ya tidak digunakan sebagaimana mestinya, dengan itu dijadikan suatu sarana politik, agama dijadikan suatu komunitas untuk politik, organisasi pun sama dijadikan tempat untuk ya enggak semua, tapi kan ada. Sayang ajaran-ajaran baik itu disalahgunakan. Nah, itu perlu kesadaran pribadi untuk memeluk salah satu aliran apapun untuk melakukan pendalaman. Itu mas ya. Itu harus sadar. Nah, jika seseorang melakukan suatu perjalanan pendalaman untuk mengenal diri sejatinya, untuk selanjutnya kenal sama Tuhan itu, kalau nggak sungguh-sungguh dalam pengupayaan mengenal ya mas, akan kesulitan. Disambi. Harusnya disambi itu ya masalah kerjaan, masalah ya kehidupan umumnya itu disambi, itu bagian manusia itu nomor 2. Tapi bukan berarti ditinggalkan ya mas, tetap dilakukan karena hidup di dunia ya harus begitu, tapi bukan yang utama. Jadi yang diutama kalau masa pertimbangan satu toples harus diisi batu-batu pokok. Jadi toples itu untuk penuh itu kan padat, itu kan pertama batu besar, kerikil, pasir, terakhir air ya mas, jadi padat. Lah nggak mungkin pasir dulu, kerikil, air, batu besar, nanti nggak bisa masuk. Batu besar ini hal pokok, kerikil ya hal-hal yang mungkin nggak begitu pokok. Lah pasir ini lebih nggak begitu pokok, tapi penting ya mas. Air sebagai pemadat. Nah, kayak contoh hiburan itu hal tidak penting tapi diperlukan. Refreshing itu diperlukan, itu seumpamakan pasir atau kerikil atau air ya. Bukan berarti spiritual itu kita nggak berjalan-jalan, ya tidak juga. Itu bagian kerikil-kerikil yang atau air yang memadatkan daripada toples tadi. Diri kita itu memakan toples itu. Jadi apa hal penting ini adalah tentang ketuhanan, terus apa. Dan nanti waktu diisi hal-hal yang kecil-kecil itu padat. Jadi kita mengutamakan hal pokok tadi. Nah, kebanyakan orang itu hal yang kecil-kecil dulu gitu. Akhirnya hal pokoknya nggak bisa masuk. Padahal ini yang pokoknya. Dan hal pokok apa itu kan kembali lagi, ini hanya orang yang sadar. Begitu mas. Nah, bila ada orang yang masih muda, usia 15 tahun, 11 tahun, sudah dewasa, sudah seperti ini, semua keren. Dan mendapatkan pencerahan itu di usia muda. Tapi pada umumnya tua-tua. Atau mungkin pada umumnya orang sudah susah baru mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya untuk mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, Tuhan tuh gini. Tuhan tuh bermanfaat. Engkau itu wajib mengenal aku. Jadi untuk Tuhan tuh memaksa seseorang itu mengenal dirinya berbagai macam. Kalau kita mau memutar, kan kita ini dimakan perahu. Kalau kita memutar perahu baling-baling itu ya, kapal kan jalan. Tapi kalau nggak memutar, akan diputar dengan kejadian, keadaan, masalah apa, karena akhirnya muter dia mas. Jadi maunya Tuhan tuh propeller atau baling-baling perahu kita, pangkat kita ini dia muter terus. Maksudnya kita melakukan suatu perjalanan ketuhanan ini terus. Jadi nggak mau berhenti dia.
berhenti akan dari masalah jebret. Makanya orang kalau sudah punya masalah ingat Tuhan. Nah, ya kalau kita ingat Tuhan hanya selalu ada masalah, repot di situ. Kan enak tanpa harus ada masalah mengenal Tuhan. Jadi akhirnya apa permasalahan ini tidak ada. Walaupun ada, dia bisa mengatasi. Karena nah, sekarang kita ini mau jalan sendiri atau dijalankan Tuhan melalui masalah. Kan gitu aja. Jadi setiap orang mau nggak menuju kepada ketuhanan, hidupnya bermasalah terus, Mas. Jadi masalah itu untuk Tuhan mengingatkan. Dan cepat. Ya masalah itu kembali lagi, kalau nggak ekonomi, kesehatan, keharmonisan, ketentraman itu, ya ilmu pengetahuan. Itu aja bulat di situ. Walaupun diserang, ya itu. Kalau kita mengenal Tuhan, ya yang 4 ini juga tercukupi. Semuanya, kalau yang diserang itu, kalau sukses mengenal Tuhan yang dapat yo di dunianya itu. Itu. Ya ini ada kesadaran kan, Mas. Perlunya semua orang tuh mengingat dirinya bahwasanya dari kesadaran kita rayakan dengan apa? Ya dengan apa saja. Sadar kerja yang disiplin itu baik juga. Tapi alangkah baiknya kalau sadar untuk memaksimalkan suatu laku pribadi, entah lewat agama, organisasi, atau apa, atau yang sifatnya universal, atau yang menggunakan cara sistem lokal ya, Mas. Ya, nggak masalah. Tanggal 17 ketemu tanggal 17 berikutnya udah berapa hari. Ya, keren kan. Nggak, jangan takut sesat salah. Nanti kalau tujuannya untuk ke situ sesat salah itu akhirnya kita tahu ini sesat ini salah. Karena orang nggak mau berani takut menghitung. Ya. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Kalau emang hitungan nanti akan tahu kita itu salah. Jangan sampai kita ikuti ini benar ternyata yura bener. Dan Tuhan bersama kita, jangan takut. Sakit kita tujuannya untuk mengenal Tuhan. Tuhan untuk membimbing. Jatuh bangunnya itu ya bentuk daripada proses. Itu maksudnya. Ya. Nah, bahasanya Mas Pri tadi ada tekad yang kuat, niat yang tekad yang kuat, itu bisa terjadi bila mana orang itu sadar itu bisa jadi karena orang itu paham atau paham dulu baru melakukan kesadaran. Ya Mas Ria? Ya, saat kita sadar itu sebenarnya sudah gerak-geriknya hidup, gerak-geriknya Tuhan. Kita sadar ya, itu sudah sebenarnya sadar itu diri kita, itulah gerak-geriknya hidup, kita sadar itu. Jadi mau bagaimana? Jadi saat kita sadar itu Tuhan bersama kita. Sebenarnya di situ aja Tuhan kemana? Begitu makanya saat kita sadar untuk mengenal Tuhan, tuh tenang saja, jangan takut sesat. Tuhan bersama kita, kita sadar itu Tuhan itu sadar itu ya hidup itu Tuhan itu sendiri. Jadi kita jangan takut. Jeglong pasti ditolong Tuhan. Yang jeglongkan sendiri itu yang itu Tuhan sendiri ya, sebagai ujian atau sebagai tantangan. Jadi selagi orang tujuan ke Tuhan sungguh-sungguh, mungkin aman. Yang menjadi tidak aman kan pikiran kita sendiri, membatasi, takut, kembali lagi kan. Prinsipnya itu siapapun yang bisa ngajari kita terkait ketuhanan, entah itu apa, siapa, suku apa, agama apa, kalau memang itu bisa mencerahkan kita, ngapain kita? Entah itu anak kecil, orang kaya, orang miskin, orang nggak punya rumah, kalau dia bisa memberikan pelajaran, menuntun kita untuk menunjukkan tuh apa, menuju Tuhan tekniknya, enggak masalah. Karena siapapun bisa menunjukkan kita, membimbing kita, itu orang tercerahkan. Jadi nggak ada tradisi kebun sudal itu nggak ada. Kalau memang anak kecil itu bisa membimbing kita untuk menuju kepada Tuhan, dan tadi ya Mas, ya. Itu bukan orang kecil biasa, itu
wali Tuhan yang memang masih kecil. Lah, Tuhan memberikan petunjuk pada orang ini abstrak, sembarang. Nah, kalau kita enggak universal, kita milih-milih, ya raiso. Universal aja, nah, Tuhan itu menentukan. Kita ketemu anak kecil, ketemu orang yang beda kulit, beda suku, beda agama. Oh, terserah Tuhan kan, memberi pencerahan pada kita. Bagi saya, untuk mengenal Tuhan itu sudah universal. Siapapun dia, memberi pemahaman baik, saya terima. Saya nggak melihat lagi apa sukumu, apa agamamu, apa usiamu. Gitu ya, Mas? Iya. Nah, kesulitan kita kalau milih-milih. Jadi terserahlah, terima apa adanya. Mau lebih enak atau Mas, nggak milih-milih. Semua masuk. Nanti kalau saat tidak, saat kita sadar, kita ingin mengenal Tuhan, itu Tuhan sendiri itu ya sadar Tuhan. Kesadaran itulah gerak-geriknya hidup. Jadi nggak mungkin kita akan disesatkan. Kalau kita satu sebagai proses. Aman gitu. Satu itu, yang kedua, ciri-ciri orang yang bisa membimbing untuk mengarahkan kepada ketuhanan. Mesti nggak diajari untuk membuli, mencaci, menyalahkan kelompok lain. Itu kedua. Yang ketiga, nggak mungkin kita disuruh membunuh orang, nggak ada. Jadi kalau selagi kita belajar ke Tuhan, kalau suruh membunuh orang, cepat pergi. Karena Tuhan itu malah walas asih. Yang kita dekati atau kita belajar di malah walas asih, disuruh membunuh orang, itu nggak mungkin. Perlu ngambil anaknya, tetangganya, istrinya, teman, istrinya. Itu bukan ajaran ketuhanan. Aman di situ. Ya, kalau kita belajar ke Tuhan kok kelompok sana salah, itu sesat. Ada di sini. Kalau setahu saya dalam pelajaran ini, selama kita mengajarkan ilmu ketuhanan atau menerima ilmu pemahaman ketuhanan, sedikit pun nggak ada yang untuk kita membenci orang. Ya, Mas? Nggak ada, Mas. Kan teman-teman ngalami, Mas. Makanya kalau ada pelajaran kok membenci orang, sana sesat, sana ini, sana tidak terakui Tuhan. Mau saran saya mending keluar, Mas. Karena ajaran Tuhan nggak begitu. Jadi selagi kita menerima pelajaran yang tidak disuruh bunuh orang, ngambil anaknya, ngambil istrinya orang, terus nggak disuruh membenci orang, nggak suruh membunuh orang, tetap di situ aja. Aman itu. Aman. Ya, aman. Akhirnya ini bisa membuka kesadaran kita bersama, terutama saya. Itu. Pakai. Ini baru awal ya, Mas. Awal. Nanti selanjutnya tekniknya apa ya, ikut aja teknik-teknik yang ada di metode pelajarannya itu. Mengingat bahwasannya kalau kita nggak menemukan kesehatan di diri kita saat ini, nanti itu kalian nanti itu Wong sudah tahu teknik saja, untuk pengupayaan ke situ perlu perjuangan lagi. Dulu kan belum tahu, ingin tahu. Sekarang udah tahu, udah sadar, teknik pendalaman juga gak main-main, perlu tekad lagi. Jadi bersyukur bagi yang sudah sadar, sudah menjalani satu proses perjalanan dan mendapat teknik-teknik di suatu pembimbing, ya tinggal nekuni, Mas. Sibukkan aja kita dengan menekuni itu daripada kita untuk ngerumpi, membicarakan kelompok lain, malah ngerget-ngergeti laku. Nah, yang terakhir, kalau masuk materi itu, Tuhan itu maha suci, maha murni. Dengan kita ini tidak memurnikan, tidak mensucikan pikiran, hati, dan syahwat kita, ya nggak bisa. Makanya tadi larangan, tantangan dalam kita belajar mengenal Tuhan. Apa itu? Pikiran, hati, syahwatnya kotor. Nah, kalau ada pelajaran di suatu forum kok yang mengotori pikiran, hati, syahwat, apa organisasi, ya segera keluar diri sementara waktu daripada kita hancur bersamanya. Iya, Mas. Iya. Karena itu sekalipun yang dibahas ketuhanan tapi tidak mencerminkan laku ketuhanan. Ya suruh benci, kan pikiran kotor. Simple janjane.
dilakukan sendiri ya bisa. Caranya nggak usah berpikir negatif, membatin negatif yang buruk, berkeinginan yang buruk. Itu nanti ketemu guru-guru yang mursyid, guru-guru yang mencerahkan. Hanya kita yang kalau mau belajar, caranya gimana mas? Udah latihlah pikiran, hati, syahwat kita bersih. Itu aja, iya, sudah di situ aja. Nanti kita ditemukan guru-guru yang bersih. Mau ketemu anak kecil, mau apa kalau udah bisa ngajar, dia ditemukan. Karena kita mau begitu, nanti Tuhan tuh mengirimkan orang siapa yang bisa ngajar. Ini simpel aja, nggak perlu tirakat yang orang di laut atau di bawah pohon lah, ke negara lain, nggak perlu. Di rumah aja bersihkan pikiran dan syahwat, kerja gitu. Nanti ketemu guru, bisa saja kita didatangkan guru sendiri. Kan mas, nggak sengaja jalan-jalan. Kan wali Tuhan nggak hanya di tempat sana, mas apa bilang wali Tuhan itu tersebar di mana-mana. Karena wali Tuhan atau orang-orang tercerahkan tuh sama makan sebagai paku bumi ya, mas. Tuhan itu tidak mengadakan bencana, merawat daerah itu karena ada kekasihnya. Nah, di tempat kita ini juga ada kekasih Tuhan. Buktinya lah Sorong nyaman. Ini ada wali Tuhan banyak, di Sorong banyak mas. Kita tertutup karena fanatik saja. Coba kita mau bersih pikiran, di syahwat kita bersih. Wali Tuhan itu kelihatan di mata. Kelihatan di mata. Nah orientasi kita hanya berpakaian yang begini. Tidak, wali Tuhan tak kerja dulu. Wali Tuhan. Kalau dia ditugaskan sebagai pakaian semacam ini, dia akan mengaplikasikan dengan compang camping. Kalau dia ditugaskan sebagai orang berdasi, berjubah, ya dengan perannya, teman, tugasnya. Nah, wali Tuhan itu tugasnya masing-masing. Intinya ya sama, mau sebagai perantara untuk mencerahkan orang. Asli mas, wali Tuhan itu di Sorong ada itu. Banyak itu. Ada wali Tuhan level ini. Nah makanya kita hati-hati saat kita menyikapi orang. Wali Tuhan itu ada di agama Nasrani, Hindu, Buddha, Islam, di organisasi ini. Bahkan wali Tuhan juga ada yang tidak di suatu agama. Oh, tugasnya begitu. Jadi wali Tuhan itu tugas. Jadi wali Tuhan bukan hanya di tempat-tempat agama, tidak. Dan wali Tuhan juga bukan orang yang di berdasi, tidak. Wali Tuhan ada yang menangkul, ada pak. Wali Tuhan tuh. Wali Tuhan ada yang gawani mancing, ya ada. Wali Tuhan ada yang bolang jalan. Asli. Wali Tuhan juga ada yang berdasi. Ada yang wali Tuhan juga ada yang pemangku di tempat ibadah. Ciri-cirinya dia akan mengajarkan keburukan. Nah, itu bisa menangkap cahaya wali Tuhan yang ada di nyata di dunia ini ya, bersihkan pikiran, hati, syahwat. Itu aja kelihatan. Ya mas. Pencak belerengi. Wali Tuhan opo gue pacul lah itu sudah belerengi mas. Oke, wali Tuhan yang jualan sayur ya hati-hati. Perannya dia seperti itu. Ya kalau kita mau membersihkan pikiran, hati, syahwat kita ketok mas di situ kelihatan. Kan dia banyak mendengarkan, banyak melihat. Wali, wah, bola. Karena wali Tuhan itu kalau mengaku wali Tuhan itu nggak dipercaya mas. Wes toh, aku wali Tuhan, orang percaya. Zamannya Nabi mungkin sama. Aku Nabi itu nggak ada percaya. Yang mengakui Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad aja malah bukan dari kaumnya Nabi sendiri kan, malah dari kaum lain. Level Nabi itu umatnya nggak mengaku, masyarakatnya nggak mengaku atas perjalanan beliau Isra Mi'raj. Itu yang Islam. Para utusan-utusan Tuhan saat ini banyak di Sorong, di Jawa, di Kalimantan, semua lah, di Papua Nugini ada semua. Kalau nggak ada ya sudah bencana ya. Temukan ini mas, temukan.
Jangan sampai tetangga kita yang bermayat-mayat itu wali Tuhan. Cuma ya begitu. Dia maya. Namun kalau kita selami mendapatkan sang mutiara banyak. Kalau Bathara Guru ya penampilannya jelas. Bathara Guru pembimbing itu jelas. ABC-nya jelas. Mana halal haramnya jelas dalam penyampaian itu. Tidak boleh, ini boleh. Bathara Guru penampilannya jelas. Tapi selami juga dapat apa-apa manusia. Tapi yang maya itu ya selami di dalam banyak mutiara. Banyak wawasan kasanah yang iya. Jangan ada wali Tuhan kita, bapak kita sendiri nggak tahu. Cuma ya karena dia melihat, atau wali Tuhan itu suami kita sendiri. Tapi karena nggak melihat itu, mau wali Tuhan ngorohan tuh apa? Nggak tahu. Ya. Ya karena mungkin nggak dipercaya kan mas, nggak dipercaya istrinya, nggak dipercaya anaknya. Dia memilih yang penting mendukung aja lah gitu. Ya nggak usah ngerecoki, mendukung aja. Oh itu. Ya dia memilih untuk begitu. Tapi kita selalu dalamnya wawasannya pasti hebat-hebat. Dan kebaikan juga nggak mau membuka secara terang-terangan. Kan dia tahu saat dia membuka terang-terangan juga nggak dipercaya. Ciri-ciri kedua orang misterius. Misterius dia. Misterius itu ya misterius. Orang mistis, orang misterius. Misterius itu beda. Bisa ditebak. Bisa ditebak. Dan banyak yang menebak salah. Oh, boy. Mulai Tuhan gue pancing. Oh, apa kali Tuhan nikah-nikah? Oh, apa kali Tuhan bojone istrinya banyak? Iya, sakar dewa tugasnya ada di situ. Ada wali Tuhan istrinya banyak. Ada wali Tuhan bujangan terus. Yang sakar dewa kan. Ya karena dia memerankan perannya itu tadi, tugasnya. Itu ya. Yang jelas daerah kita ini aman, masih ada angin yang mengembus, bumi masih keinjak dengan enak, kita bisa beraktivitas ini. Itu kan ada wali Tuhan, makanya kita bersyukur pada wali-wali Tuhan yang nggak kelihatan di wajah, di mata seseorang umum. Jadi saya berterima kasih pada beliau-beliau karena jasa beliau sorong ini mereka nggak butuh pengakuan kan. Begitu mas. Kita aja lah mas, sekarang kita balik di luar aja. Harapannya pemahaman ini membuat semangat kita berlatih, praktek. Saya jangan cita-cita jadi wali Tuhan loh yo. Karena wali Tuhan tuh dirinya sendiri nggak tahu kok dia wali mas. Karena apa? Tuhan menutup itu. Karena apa? Dia takut nanti sombong. Wali Tuhan itu sebenarnya dia nggak tahu dirinya wali. Dia yang melakukan suatu apa yang dipelajari dengan cinta kasih sayang, praktek, adanya praktek. Dia sendiri nggak tahu dia itu wali, nggak tahu. Makanya jangan cita-cita jadi wali. Kalau dia mengaku jadi wali, perlu curiga itu. Jadi jangan cita-cita jadi wali. Apalagi sampai mengatakan aku wali, pasti nggak dipercaya. Saya bukan berarti yang mengaku wali juga itu bukan wali. Ada kalian mengaku. Terangkan untuk mengaku. Untuk mengaku. Tapi tidak ada percaya. Kalau utusan Tuhan bukan hanya satu, banyak. Ya Mas Yono mengaku wali Tuhan, ngantuan jian. Ngono, ngantuan, kadang yo masih marah gitu. Nggak bisa mengaku kita. Nyatanya kita masih melihat kotorannya kita sendiri. Makanya kita lakukan praktek. Ya. Dia mau mengatakan wali Tuhan itu
takut karena dia menyadari masih selalu ada kotorannya. Dia dia hanya membersihkan kotoran-kotoran terus, gulung dibersihkan, digelar lagi yang bersih, terus dia asik begitu ngajari orang nyambi apa, belajar untuk brahmacari, mengajar, mendidik setelah brahmacari penemuan dia akan mendidik. Didiknya pasti cinta kasih, nggak disuruh berkelahi, suruh bunuh orang. Berarti saya wali Tuhan ya, saya ada mengaku. Sudah jangan mengaku itu podo wae kuwi. Itu bukan wali Tuhan. Dia itu, yang dia tidak tahu itu. Karena itu dia tahu udah gengsi. Mau wali Tuhan mancing, jen. Nggak mau dia mancing lagi. Ya. Terima kasih ya Mas, kita bahas di luar ini. Kalau ada sharing pertanyaan nanti di luar ini. Ini kan lama membuat konten. Rahayu. Kang Winor lan toyotan kati kusumo mangam garam darawur kuku sing dupa kangku melon kelon namor meko lir membo pato ojo turu sore kaki ana dewa jagat nyangkeng pokor koncanane isine donga tekula sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek karena harimau